Ini adalah yang keempat kalinya saya sudah menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar. 2 kali di ibadah sesi yang kedua, yang ketiga di Kampung Antara minggu lalu, dan yang keempat ini, dan nanti yang kelima. Ya. Bapak Ibu, sebetulnya saya bukan keinginan saya di atas mimbar ini. Ini tidak keinginan saya. Ya. Tahun lalu hamba Tuhan Pak Lingga pernah mengatakan kepada saya supaya saya menyampaikan firman Tuhan di minggu yang ketiga waktu rapat pengurus dan hamba Tuhan. Saya menolak. Khotbah ni kene di atas mimbar ni kene elah bukai pendingan labo gitulah. Dan awal tahun 2021 hamba Tuhan Ibu Reguna datang kepada saya dan mengatakan, "Kam bawa firman Tuhan ya," katanya. Udah 2 hamba Tuhan yang menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan. "Kam bawa firman Tuhan pas minggu keempat, ras Bapak John Kenang," katanya. Dan pada saat itu saya mendoakan saja terlebih dahulu. Kalau yang pertama itu langsung memang tidak gitu ya. Tapi yang kedua ini saya doakan, Tuhan, ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau supaya saya menyampaikan firman Tuhan, bukan keinginan saya. Masih banyak Tuhan di antara jemaat-jemaat itu yang jauh lebih rohani daripada saya, yang jauh lebih mencintai Tuhan daripada saya, yang jauh lebih dewasa rohaninya daripada saya, yang jauh lebih pintar daripada saya, yang jauh lebih bisa berbicara daripada saya. Saya nggak banyak bicara. Kalau kita dalam pertemuan rapat-rapat gitu, saya nggak banyak bicara. Karena memang saya gitu. Ya, saya memang bukan orang yang banyak bicara gitu. Bahkan jemaat itu Tuhan jauh lebih banyak punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan daripada saya. Itu yang saya katakan, saya ajukan kepada Tuhan. Tapi ya terus menerus saya mendoakan ya sebelum mengambil keputusan. Dan ketika saya mendoakannya itu, hati saya damai sejahtera gitu. Damai sejahtera hati saya. Seperti tidak ada untuk menolak begitu. Karena hati saya sukacita. Suatu hari saya pulang dari Abang, supir yang sering mengantarkan kami ke gereja ataupun pergi ke suatu tempat. Saya pulang dari rumah dia, dan ketika saya sampai di teras rumah, di sana saya mengingat firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 8. "Siapakah yang mau pergi untuk aku," kata Tuhan. Itu yang berbicara. Kalau yang di atasnya kan, siapakah yang mau kuutus. Tapi yang di bawahnya itu mengatakan, siapakah yang mau pergi untuk aku. Itu yang saya ingat di teras rumah itu sebelum memasuki rumah. Lalu saya masuk ke kamar, saya baca Alkitab itu. Siapakah yang mau pergi untuk aku. Saya menangis ketika saya membaca ayat itu. Saya menangis di kamar. Saya sering mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau adalah sahabatku. Engkau adalah kekasihku." Karena saya merasa begitu dekat dengan Tuhan, sehingga saya mengatakan, "Tuhan, Engkau kekasih jiwaku." Sehingga aku tak pernah, aku tidak merasa galau. Aku tidak merasa kesepian. Karena Yesus adalah kekasih jiwaku. Dia menghiburkan hatiku hari demi hari dengan berlimpah-limpah. Tuhan mengatakan, "Siapakah yang mau pergi untuk aku? Isengnya singgit lawas guna aku. Demi aku," kata Tuhan. Orang yang pacaran saja pun mau melakukan sesuatu untuk pacarnya. Rekam sekalian daya, babak dari tangannya, katanya. Mau pacarnya itu. Masakan aku untuk Tuhan.
aku tidak mau itu? Bukankah selama ini saya selalu mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau adalah kekasih jiwaku. Siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Maka pada waktu itu saya mengatakan, Tuhan, saya menerima itu. Saya menerima, dan ya sebagaimana Tuhan menolong Musa, menolong Yeremia ketika menyampaikan firman Tuhan, Tuhan tolong juga aku. Karena saya bukan orang yang pintar gitu ya. Ya baik, itu adalah sedikit kenapa saya bisa di sini ya, dan saya percaya Tuhan berkenan saya tampil di depan. Saya pernah, lupa saya di Natal tahun berapa waktu itu saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak, Natal anak-anak ya. Tapi waktu itu ya memang Tuhan gak berkenan saya. Kenapa? Karena waktu itu saya berdosa. Hubungan saya dengan Tuhan tidak baik. Maka Tuhan membuat saya kecelakaan. Ingat ya waktu wajah saya di sini hancur. Itu kalau Tuhan tidak berkenan, pasti Tuhan punya cara supaya tidak jadi gitu. Makanya saya kecelakaan karena saya waktu itu berdosa memang. Hubungan saya dengan Tuhan pun tidak baik. Buat Tuhan saya kecelakaan. Akhirnya hamba Tuhan yang menggantikan. Tapi saya ya setelah ini yang keempat kalinya saya ya Tuhan berkenan gitu ya saya tampil, karena seperti yang saya katakan tadi, bukan keinginan saya tampil di sini, tapi Tuhan sendiri. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Ya, saya nggak usah memakai mic ya, karena saya memang lebih merasa leluasa seperti ini. Ya, kita akan membaca firman Tuhan, tapi terlebih dahulu ya saya ingin kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian angkat dulu Alkitabnya. Ya, coba dulu angkat dulu Alkitab kalian, angkat dulu. Ya, bagus, terima kasih ya. Semuanya membawa Alkitab. Jangan membawa handphone kalau kita ke gereja ya, ataupun jangan ya, karena ada ini nggak usah lagi bawa Alkitab ya. Jangan seperti itu. Apalagi kalau saudara pergi ke gereja naik angkot ya, dan jangan meletakkan Alkitabnya di tas, tapi keluarkan Alkitabnya dan letakkan ya di kaki saudara, supaya penumpang-penumpang yang diangkut itu pun bisa melihat bahwasanya saudara adalah orang Kristen yang akan pergi ke gereja ya. Jangan malu, kita harus bangga menjadi orang Kristen ya. Baik, mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Mazmur 96. Mazmur 96 ayat yang kedua. Ya, kita lihat Mazmur 96 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, kita baca sama-sama ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya. Kalau di kitab yang lain ada dikatakan, ceritakanlah perbuatannya dari sehari ke sehari. Itu ada di Tawarik itu. Kalau di sini nggak ada dibilang dari sehari ke sehari ya, tapi di kitab Tawarik mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dari sehari ke sehari. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai bahwasanya orang yang sudah mengaku bertobat itu dia harus memberitakan Injil. Ya, saya menerima Tuhan Yesus tanggal 24 Desember 2001. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Ketika saya mendengar firman Tuhan di tempat ini, waktu itu guru agama saya adalah Ibu Reguna, dan ibu itu mengadakan kebaktian di kampung saya. Kami diundang Natal ke tempat ini.
Setelah selesai Natal, ya saya mendengar firman Tuhan, lalu saya pulang dan saya pergi ke ladang. Di sanalah saya bertemu dengan Tuhan, menyelesaikan dosa-dosa saya dan mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, ketika saya bertobat, saya nggak seperti anak-anak remaja zaman sekarang ini ya, jemaat kita, mereka di PA-kan, mereka disuapi dengan firman Tuhan. Saya tidak seperti itu. Saya belajar firman Tuhan sendiri. Tapi saya bersyukur waktu itu ada seorang penginjil yang datang ke kampung saya, dan sayalah sebagai, ya saya merasa seperti Timotius dia, dan dia adalah Paulus saya. Dia membimbing saya, bahkan dia membimbing saya juga menerima Tuhan Yesus. Diajarinya lagi saya menerima Tuhan Yesus. Tapi ketika amin, saya bilang sama dia, Bang, sebetulnya aku udah menerima Tuhan Yesus. Oh ya, udah terima Tuhan Yesus rupanya gitu kan. Ya, lalu kami pergi jalan kaki ya, dari kampung ke kampung. Waktu itu belum ada sepeda motor dan juga melangkah. Kami pergi ke kampung-kampung, kami membagikan traktat-traktat kepada orang-orang. Jalan kaki, betapa bersukacitanya pada waktu itu. Dan kalau nggak ada orangnya di rumah, kami masukkan dari celah-celah pintunya, supaya nanti ketika dia pulang dari ladang mungkin dia akan membacanya. Dan kalau ada yang kami jumpai di jalan, kami kasih traktat ini, traktat gitu ya. Dan itulah yang kami lakukan. Dan ketika saya bertobat, saya juga seperti itu. Saya meletakkan traktat-traktat di tempat-tempat yang menyorok, supaya orang bisa melihatnya dan membacanya dengan harapan supaya Tuhan juga berbicara kepada dia melalui traktat itu. Dan itulah yang saya lakukan dalam melakukan pertumbuhan iman saya. Waktu itu saya belum bergereja di sini. Ya, saya juga mengingat siaran-siaran rohani di TV. Kalau pulang gereja dulu, saya ingat, 1:30 ada siaran rohani di RCTI. Saya nikmati. Bahkan tengah malam pun, jam 1:30, jam 1, saya tunggu siaran rohani itu. Sekalipun cuma 15 menit, karena saya senang melihat, mendengarkan di TV itu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, saya tidak lagi melakukan penginjilan lewat traktat ya. Tapi di akhir tahun 2020 yang lalu, Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada saya dalam Wahyu 2 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Pernah kita dengar itu ya? Lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Saya merenung, apakah rupanya yang semula saya lakukan sehingga saya tidak melakukannya lagi? Saya teringat, kalau dulu saya seringkali melakukan penginjilan lewat traktat. Lalu saya, waktu itu di lemari itu saya menemukan 2 traktat. Lalu saya fotokopi, dan inilah yang menjadi yang saya lakukan di tahun 2021 ini. Saya melakukan penginjilan lewat membagi-bagikan traktat. Saya membagi-bagikan traktat. Saya meletakkan traktat di tempat-tempat yang menyolong. Piga-piga waris lewat aku lawas ke binjai. Utamakan je bahal ke halte traktat. Tempat puter bahal ke lip dari kalak ke. Utamakan je. Lalu saya pergi. Saya berdoa, Tuhan, tak siapapun nanti yang membaca traktat itu ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang berbicara kepada dia. Hati saya begitu bersuka cita, semangat melimpah ketika saya melakukan penginjilan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah yang saudara lakukan di tahun 2021 ini? Apakah saudara hanya begini-begini saja? Usaha apakah yang saudara lakukan untuk memberitakan firman Tuhan? Saya banyak sekali dipercayakan Tuhan ya. Tak kenapa Tuhan mau mempercayakan kepada saya. Saya dipercaya lagi, saya juga dipercaya ke Kampung Antara setiap minggu kelima. Saya juga saya juga dipercaya untuk menangani muda-mudi. Saya lagi dipercaya untuk menangani remaja. Saya dipercaya lagi menyampaikan firman Tuhan di minggu ketiga, di minggu keempat lagi. Tapi semuanya ringan. Firman Tuhan mengatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang, sebab apa itu ya? Matius 11:9. Sebab itu ringan, kata Tuhan. Ringan. Iya. Dan ya, jadi itulah ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan saya
khotbah gitu, saya menarik kesimpulan bahwasanya Tuhan mau supaya saya naik kelas. Bapak Ibu maukah kalau sekolah kelas 4 terus? Mau tidak? Tidak ya? Itu malah kalau hamba Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Bapak Ibu dan Saudara, jangan tolak. Ya. Terima saja. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan mau membuat saudara naik kelas. Kamu nanti MC ya? Oh tidak, jangan. Nggak mampu, nggak tahu. Kamu nanti yang doa siapa dia? Jangan. Justru ketika kita merasa tidak mampu, itulah kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kamu nanti yang bawa firman Tuhan ya? Oh jangan, aku nggak sanggup. Justru disitulah kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau Tuhan merasa kita sudah sanggup, Tuhan nggak akan memakai itu. Karena kalaupun nanti kita lakukan, kita akan bersyukur itu kepada Tuhan. Karena, mampu kok aku gitu. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tadi saya bilang kalau ditawari itu ada itu, dan ceritakanlah perbuatan Tuhan dari sehari ke sehari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita membagikan firman Tuhan dari sehari ke sehari? Jangankan dulu dari sehari ke sehari. Adakah kita memberitakan firman Tuhan dalam satu minggu ini? Di El Moody, hamba Tuhan yang begitu dipakai oleh Tuhan dari Amerika Serikat, dia setiap hari membagikan firman Tuhan. Suatu hari ketika dia mau tidur, dia teringat, hari ini aku belum ada membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Lalu dia pergi keluar, dia cari orang, dia injili, baru dia tidur. Memberitakan firman Tuhan dari sehari ke sehari. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, kita jangankan dulu segala suku bangsa ya. Ya, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk tetangga kita, masyarakat di tempat kita berada, rekan-rekan kerja kita, ataupun kepada murid-murid kita, ya sudahkah kita memberitakan firman Tuhan? Ya, baik, hari ini kita di kertas ini ada ditulis di situ yang pertama kita dipanggil untuk beritakan Injil ya. Ya, jadi ketika orang yang sudah mengaku bertobat, ketika dia sudah menerima Kristus, maka tugasnya adalah untuk memberitakan Injil. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, demikianlah tiap-tiap, sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apakah perbuatan baik itu? Salah satunya adalah memberitakan Injil. Dan di situ kita dipanggil untuk beritakan Injil. Wah, Matius 28 ya, ayat yang ke-19 itu Tuhan Yesus mengatakan, karena itu apa? Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Markus 16 ayat 15 Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tugas kita yang utama, perbuatan baik itu adalah apa? Memberitakan Injil. Mari kita lihat terlebih dahulu Filipi pasal yang pertama. Filipi pertama ayat yang ke-14. Sudah dapat? Filipi 1 ayat yang ke-14 saya baca, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya suka kata-kata yang ini. Bertambah-tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, takutkah memberitakan Injil kepada orang lain? Beranikah memberitakan Injil kepada orang lain? Ya, kalau saya dulu
Ada rasa takut, itu pasti ada. Saya juga mengingat khotbah Bapak John waktu PA Muda Mudi, dia pernah mengatakannya di video itu. Dia dulu takut memberitakan firman Tuhan khususnya di media sosial. Tapi Bapak John sudah berani, sangat berani sekali ya. Ya, saya juga dulu takut memberitakan firman Tuhan, khususnya di media sosial. Apa nanti kata orang? Apa nanti kata rekan-rekan kerja? Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Bertambah-tambah berani dengan tidak takut. Takutkah saudara memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Kalau takut, perlu doakan, Tuhan, aku ini masih takut memberitakan firman Tuhan. Berikan aku keberanian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Sebab itu barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalaupun kita mengatakan aku mengasihi mereka, tapi kita takut memberitakan Injil kepada mereka, itu kasih kita tidak sempurna. Saya mengasihi kawan-kawan saya di media sosial. Saya tidak bisa menjangkau keluarga-keluarga saya yang lain, tapi saya berteman dengan mereka di media sosial. Saya tidak bisa memberitakan Injil kepada orang-orang lain, tapi di media sosial gitu ya. Tapi saya bisa membagikannya di media sosial. Selama udah lebih 1 tahun yang corona ini, postingan-postingan di Facebook saya, di media-media sosial gitu, 99,99% itu adalah firman Tuhan terus. Saya tidak tahu. Sekalipun kadang-kadang ada juga rasa datang juga, tapi kalau saya mengasihi mereka, saya harus memberitakan Injil. Sehingga ketika saya membagikan firman Tuhan itu di media-media sosial, hati saya bersuka cita. Saya dikuatkan. Dosa itu pun gak ingat lagi. Tapi kalau saudara santai, dosa itu pasti datang. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Mari kita lihat lagi Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Ini firman Tuhan yang sudah sering sekali saya bagikan di sesi kedua. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9, ini juga firman Tuhan yang berbicara kepada saya di tahun ini ya. Sudah dapat? Ayat 9 saya baca, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Apa katanya? Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ini adalah perjalanan Paulus ketika dia memberitakan Injil di Athena. Lalu Paulus memasuki kota Korintus. Dan di Korintus itu Paulus berjumpa dengan Priscilla dan Aquila, yang pada saat itu kedua pasangan hidup ini mereka ada sampai semua orang Yahudi yang ada di Roma pergi. Lalu Paulus jumpa dengan mereka, dan Paulus juga berjumpa dengan Silas dan Timotius ketika dia di Korintus, dan Paulus memberitakan Injil di Korintus selama 1 tahun setengah. Tapi firman Tuhan ini mengatakan kepada Paulus, apa kata Tuhan? Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Apakah Paulus pada waktu itu memang lagi takut? Bisa saja Paulus pada saat itu lagi takut. Karena Paulus dalam perjalanannya, dalam pengalamannya memberitakan Injil, kemanapun ada selalu yang menentang, ada selalu yang menghalangi. Bahkan Paulus dianiaya. Dan mungkin saja Paulus juga ketika di Korintus dia takut, jangan-jangan orang-orang itu akan menganiaya dia. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita hari ini, jangan takut. Ketakutan akan menekan hati
dan pikiran orang yang sudah percaya, sehingga Injil tidak sampai kepada orang tersebut. Tadinya mau pergi menginjil, tapi udah nyampe, udah takut, mundur. Akhirnya Injil terhalang. Jangan takut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat, kasih, dan ketertiban. Jangan takut, teruslah memberitakan firman. Teruslah memberitakan firman. Kalau di kitab Tawarik tadi mengatakan beritakanlah firman itu dari sehari ke sehari. Artinya apa? Setiap hari. Sebagaimana saudara juga makan setiap hari, maka firman Tuhan itu juga beritakan setiap hari. Harusnya ya, harusnya ini. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan diam. Kalau kita diam, berarti kita mengizinkan dosa semakin makmur dalam hidup seseorang. Kalau kita diam tidak memberitakan Injil, maka kita membiarkan orang lain berduyun-duyun menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan mengatakan, jangan diam. Kalau kamu selama ini entah ada yang takut, diam, dan tidak memberitakan firman, firman Tuhan mengatakan jangan diam, jangan takut. Biasanya kalau orang yang takut itu tahu, orang takut memberitakan firman Tuhan, mungkin ya dia takut nanti sakit hati kawannya gitu ya, dijauhi. Nanti kalau aku ceramah itu dia dijauhi ya. Tapi yang paling utama, kenapa orang takut? Mungkin karena dia pun gak beres hubungannya dengan Tuhan. Gak beres hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang yang baguslah rohaninya, roh Allah ini akan mendorong dia terus-menerus, menggerakkan hatinya untuk memberitakan firman. Saya bertanya kepada seorang remaja di tempat ini, "Lid teman kos dulu, Lid, sana kamar, gue. Turi kencing kata dibatakan dia. Ya Allah lah bang, aku istri rahasia katanya. Ya berarti karena sama dengan orang itu, maka menjadi takut. Jangan diam, kata Tuhan. Kalau orang yang diam, itu ada yang rusak, itu nggak sehat itu. Sama seperti bayi, kalau misalnya baru lahir, diam terus. Sebulan diam terus. 2 bulan diam terus, nggak pernah nangis. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, ada kelainan. Orang yang diam, mungkin dia hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik. Ya, bagaimana dengan saudara? Saudara diam atau tak apa ini? Ya, baik. Mari kita lihat lagi firman Tuhan mengatakan 2 Timotius pasal yang 1. 2 Timotius pasal yang 1. Ayat yang ke-8. Sudah dapat? 2 Timotius 1 ayat 8 saya baca. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan kekuatan Allah. Apa kata firman Tuhan? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya dulu malu membagikan firman Tuhan di media sosial itu. Ya, saya akui ada rasa malu. Tapi saya sudah menyelesaikannya kepada Tuhan. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku pernah tidak siap, merasa malu membagikan firman Tuhan di media sosial. Saya minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, aku pun juga malu mengakui dia di hadapan Bapa. Firman Tuhan mengatakan jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan ikutlah menderita bagi kerajaannya ya. Ya, yang poin yang B,
di sini kita lihat mengapa kita harus memberitakan Injil ya. Mengapa kita harus memberitakan Injil ya? Yang pertama, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena kepada kita lah rahasia mengenai kerajaan Allah itu sudah diberitahu oleh Tuhan. Maka Tuhan juga ingin supaya rahasia kerajaannya itu disampaikan kepada orang lain. Ya, di sini saya melihat ada 4, tapi tidak usah semua kita lihat. Mari kita lihat Amsal yang ke-24 ayat yang ke-11. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Amsal 24 ayat yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Mari sama-sama kita membacanya bagi yang sudah dapat. 1, 2, 3, ya. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Ya, jadi kenapa kita harus memberitakan Injil kepada orang lain? Karena firman Tuhan mengatakan mereka diangkut untuk dibunuh, yaitu orang-orang yang menuju kepada tempat pemancingan. Karena orang-orang berdosa itu yang belum bertobat, mereka akan diangkut untuk dibunuh, dipancung. Itu artinya mereka akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Itu di neraka selama-lamanya. Jadi inilah tugas kita. Kenapa kita harus memberitakan Injil kepada orang lain? Supaya mereka terbebas dari tempat pemancingan, dari tempat pembunuhan itu di neraka. Mari kita lihat lagi 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ya, kita hari ini memang banyak membuka firman Tuhan, tapi tidak semua, dan berharap supaya ayat-ayat ini boleh saudara hafal ya, sebagaimana saya juga menghafalnya. Karena semakin banyak firman Tuhan yang saudara hafal, maka semakin banyak juga saudara mengizinkan Tuhan berbicara kepada saudara. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 9, 2 Tesalonika. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Saya baca ayat 8 ya, dari ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena orang-orang yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mentaati Injil Kristus, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Jadi inilah yang harus kita lakukan, memberitakan Injil. Kalau orang yang tidak memberitakan Injil, keringnya rohaninya, kering. Mungkin dia pergi beribadah, ya, pergi melayani, tapi kalau dia tidak memberitakan Injil, keringnya. Pelayanannya di gereja pun itu hanya sekedar rutinitas saja, karena sudah menjadi tugas dia. Kering ya, saudara pernah kering rohani? Saya pernah kering, dan saya menemukan jawabannya. Kenapa saya kering? Karena saya tidak memberitakan Injil. Saya ke gereja, tapi ada bocor. Itu makanya untuk bertumbuh itu ada 4. Satu yang di atas adalah firman, artinya membaca firman Tuhan. Yang di bawah adalah doa, harus berdoa. Yang sebelah sini adalah bersaksi, menceritakan firman Tuhan. Yang sebelah sini bersekutu, beribadah. Itu maka kalau orang yang bertumbuh harus melakukan yang keempat ini: baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, dan memberitakan firman Tuhan. Kalau ada yang bocor di antara 4 ini, tidak dilakukan, kering dia. Jarang di rumah, dadak pergi ke tempat-tempat hiburan, Laut Pulau, Bukit Lawang, Pinang Baris, ngerin motor Supra murni. Itu karena kering itu. Saya selalu pergi ke tempat-tempat hiburan, mencari penghiburan. Ya, bukan berarti orang yang liburan itu orang yang kering, tidak ya, saya tidak mengatakan itu. Tapi kalau saya waktu kering, saya pergi ke tempat-tempat hiburan ya. Hiburan maksudnya bukan diskotik, jangan gitu ya, bukan itu. Tapi tempat-tempat melancong, nah itulah piknik. Ya. Itu yang saya lakukan karena hati saya butuh dihiburkan.
Jadi kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, kalau ada kebocoran rohani, maka kita tidak bertumbuh. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena orang-orang berdosa itu mereka akan dipancung, akan mengalami kebinasaan kekal. Kalau Bapak Ibu belum bertobat, saudaralah yang akan menuju ke tempat pemancungan itu dan mengalami kebinasaan selama-lamanya. Itu makanya kalau saudara belum bertobat, datanglah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 44 ayat 22, Tuhan Yesus mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala kesalahanmu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Kalau Bapak Ibu belum bertobat, belum datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ya, kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Aku, bahkan kalau kita datang kepada Tuhan, Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu, kata firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 22 atau 25 itu. Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Betapa indahnya kalau kita datang kepada Tuhan. Kita yang dulunya hidup dalam lumpur dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak kuingat-ingat. Apa artinya? Dibenarkan, dianggap tidak pernah lagi berbuat dosa. Wah, betapa indahnya. Saya orang yang cemar, saya orang yang penuh dengan kecemaran dalam lumpur dosa. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, menarik saya dianggap tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan. Betapa indahnya kan? Itu maka datanglah kepada Bapak Ibu yang belum datang kepada Tuhan. Bertobatlah, datanglah, hiduplah bersama dengan Tuhan. Ya, yang C di situ apa akibatnya kalau kita tidak memberitakan Injil ya? Wah, ini firman Tuhan kayaknya nggak enak didengarin. Ya, tapi inilah firman Tuhan. Apa akibatnya kalau kita tidak memberitakan Injil ya? 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Dan apa? Baik, saya baca. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Iya, baca sama-sama dari kata celaka. 1, 2, 3 ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa akibatnya kalau kita mengaku sudah bertobat, mengaku sudah mengetahui rahasia kerajaan Allah, mengetahui pengampunan dosa, tapi kalau kita tidak memberitakan Injil, apa katanya? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Saya tidak tahu bagaimana maksudnya celaka di sini, tapi celaka kata firman Tuhan. Kalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu adalah suatu keharusan bagiku. Keharusan memberitakan Injil itu bagi orang yang sudah bertobat, keharusan. Saya menyelidiki keharusan ini dalam bahasa Yunani ini adalah anake. Anake maksudnya adalah kewajiban, gaya hidup. Wah, gaya hidup. Gaya hidup memberitakan Injil. Saya senang kalau dengan, ya, saya sudah beberapa kali bersama dengan Bapak John. Ya, saya sudah beberapa kali bersama-sama pergi dengan Bapak John ya. Bapak ini, Mama, dia selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia jumpai. Pertama tutur ya, setelah itu masuklah Injil. Ya, itu saya lihat gaya hidup. Memberitakan Injil itu adalah gaya hidup, keharusan. Kalau tidak, celaka kata firman Tuhan ya. Mari kita lihat lagi Yeremia pasal yang ke-48. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Sudah lihat ya, saya baca. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau di Korintus tadi celaka. Kalau di Yeremia terkutuk orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Apakah pekerjaan Tuhan itu? Banyak. Salah satunya adalah memberitakan Injil.
lalai memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana ada orang lalai memberitakan Injil. Akhirnya kawannya itu meninggal dan masuk neraka. Terkutuklah orang yang lalai memberitakan melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kumpul-kumpul dengan teman, memiliki persahabatan dengan teman, tapi tak pernah diberitakan tentang firman Tuhan kepada kawannya itu. Nasihat-nasihat yang lain mungkin sudah diberikan, nasihat-nasihat dunia, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi firman Tuhan nggak pernah diberitakan. Terkutuk kata Tuhan. Saya teringat dengan Lukas pasal yang ke-15 mengenai perempuan, mengenai dirham yang hilang. Ya, ada pernah dengar ya? Perempuan yang memiliki 10 dirham, 1 hilang. Kok bisa hilang? Emangnya dirhamnya pergi jalan? Enggak kan? Kenapa bisa hilang? Karena perempuan itu lalai. Jangan kita makan yang udaranya. Saya pernah gitu. Lalai menyimpan uang di mana? Jangan kita makan sebetulnya. Mau benih. Itu lalai. Akhirnya orang menuju kepada kebinasaan. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan pertemukan kita pada orang-orang, tapi tidak memberitakan Injil. Akhirnya orang itu masuk kepada kebinasaan yang kekal. Lalai memberitakan firman Tuhan. Baik, mari kita lihat satu lagi, Yeskiel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini yang kenapa, apa akibatnya kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain. Yeskiel 33 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3, ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya yang jahat itu. Supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Apa akibatnya kalau kita tidak memberitakan Injil? Maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang itu kepada kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Orang baik juga mati, tapi mati di sini bukan mati secara fisik, tapi mati rohani di neraka. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tidak memberitakan firman kepada orang lain. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita, dan marilah kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Kita harus memberitakan Injil. Kalau tidak, kita nggak akan bertumbuh itu. Sekalipun kita melayani, ya, sekalipun kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan, kalau nggak memberitakan Injil, nggak akan bertumbuh itu. Jangan sombong, jangan merasa sudah cukup kalau sudah menjadi guru sekolah minggu karena sudah memberitakan Injil kepada anak. Tidak. Harus pergi ke tempat-tempat yang lain, orang-orang yang lain. Jangan hanya fokus kepada pelayanan-pelayanan di gereja. Ya, bahkan dalam pikiran saya ada lagi ya, saya mau menyanyikan lagu-lagu rohani ya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya sudah rekaman dengan Rani, tapi saya lihat hasilnya kurang bagus, jadi nanti rencananya mau rekaman lagi ulang. Saya ingin menyanyikan lagu-lagu rohani karena firman Tuhan tadi mengatakan bernyanyilah bagi Tuhan katanya. Ada banyak ide-ide yang Tuhan yang berikan kepada saya untuk bisa membuat sesuatu hal yang rohani itu untuk orang lain gitu. Jadi ini adalah firman Tuhan. Baik, sebelum kita menutup, saya ingin kita menyaksikan sebuah film ya. Film ini sekitar 10 menit, jadi masih ada waktu. Ya, silakan Joseph.